Sekarang tuh 33 derajat teman-teman. Tadi terpanas itu 37 ya. Wow. Wah, ini kita mau berhenti di mana nih? Sepanjang jalan belum ada warung atau balai gitu ya. Nah, ini tutup nih toko Fauzi. Kalaupun ada, banyak yang tutup teman-teman. Mata udah kayak mau tutup. Coba. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.40 ya. Ini posisi kita sekarang ada di Kota Sampit, Kalimantan Tengah ya. Dan pagi ini setelah kita udah nginep semalam, udah istirahat ya, badan udah segar lagi, saatnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke IKN. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa saya mau ajak teman-teman kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam ya. Untuk kasurnya ini saya dapat yang twin, tapi saya ambilnya untuk satu orang teman-teman ya. Jadi yang diberesin satu sisi aja, sementara yang sisi sini nanti kalau misalnya kita ambil yang berdua baru diberesin dua-duanya. Nah, ini untuk kasurnya 100 kali 200 ya teman-teman. Kita dapat di sini fasilitasnya ada selimut, terus bantal, ada guling juga ya. Spesialnya di sini ada gulingnya ya. Biasa kan untuk penginapan tuh hanya bantal aja, tapi di sini komplit ya. Terus untuk fasilitas lainnya ada cermin, terus ada TV, ada meja, dan ada AC ya. Kamarnya juga bersih. Buat saya sih ini udah cukup sekali teman-teman. Ini saya nginapnya di nama tempatnya Mes Cinderella. Ini untuk lokasinya juga di tengah kota banget teman-teman, dekat sekali sama Pelabuhan Sampit ya. Dan di sini per malamnya itu 100.000 untuk satu orang. Kalau kita berdua ini 140 gitu teman-teman ya. Dan di penginapan ini teman-teman, kebanyakan yang nginap di sini itu dari sales ya. Jadi memang yang bawa sales ATK, terus kemudian salesnya pecah belah, dan ya pokoknya macam-macam lah. Jadi kita di sini bakal rame ya. Kalau teman-teman ada nginap di Sampit, boleh nginap di sini. Dan ini juga teman-teman dengan harga 100.000 kita udah dapat bed apa semua plus sarapan, dan sarapannya enak banget teman-teman ya. Tadi pagi saya dapat makan nasi pecel ya. Bumbu pecelnya juara ya. Kita udah sarapan apa semua. Saya juga udah sebagian barang udah beres-beres ya. Ini tinggal ambil jaket, helm, langsung kita lanjut. Oke teman-teman, gas. Mas Saiful, saya check out ya. Tambah lagi. Hah? Tambah lagi. Nih buat teman-teman yang main ke Mes Cinderella nanti ketemu sama Mas Saiful ini ya. Coba dada dulu dong Mas Saiful. Mantap. Mes Cinderella ya. Iya. Ya, ketemu sama Mas Saiful. Oke. Pokoknya tiap kota ada. Yang tinggal Googling aja. Ya. Oke lah, siap. Mas Saiful. Yang kan di Cinderella kan. Nah, ini untuk sarapannya kayak gini nih di sini. Kita ngintip ya, Mas. Iya. Nah, ini. Jadi nasinya masih di dalam yang merah ini. Kita makannya nasi pecel. Sebelum kita pergi teman-teman, kita ke toilet dulu sekalian. Saya ajak teman-teman lihat ke toiletnya. Nah, untuk toiletnya seperti ini teman-teman. Di sini sudah komplit sama air panasnya juga. Jadi, untuk harga 100.000 mantap sekali. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini enaknya kita motornya parkir di dalam sini ya. Jadi aman ini. Ayo Mas Saiful, makasih ya. Ya, kita dorong dulu keluar biar asap knalpot nggak ke dalam rumah. Oke. Nah, di sini teman-teman ada penyewaan motor juga ya. Motornya itu 40.000 sehari. Motornya Jupiter MX yang lama gitu ya. Jadi buat sales kalau keliling kota, wah tinggal ke Mes Cinderella langsung deh sewa motor. Cocok. Dekat sekali sama Mr. DIY ini patokannya ya. Nah, ini di kiri kita nih ada Bank Mandiri teman-teman, sebelah kanan ada Bank BRI ya. Bank BRI mah udah pasti ada di mana-mana lah ya. Nyarinya gampang. Kalau kita ke daerah teman-teman untuk perbankan paling gampang tuh BRI. Jadi kalau kita memang mau main ke daerah-daerah gitu ya di Indonesia nih, kita mending buka rekening Bank BRI karena carinya banyak. Kalau nggak ada BRI yang besar itu ada ini di depan ini, Briling ya. Apalagi kalau dekat-dekat pelabuhan biasanya suka ada tuh nih sebelah kanan, Briling. Ya, kita udah mengarah ke jalan lintas Kalimantan lagi teman-teman ya. Di daerah sini udah nggak serame tadi di
pelabuhan ya. Memang tipikal kota pelabuhan kayak gitu sih teman-teman, di mana-mana ya. Saya ke beberapa tempat tuh memang ramenya di sekitaran situ, memang pusat ekonominya sekalian di situ ya. Kadang-kadang di beberapa kota juga ada yang dia punya pelabuhan itu dekatan sama terminal ya, dekatan juga sama pasar. Jadi memang sekalian turun di situ ya langsung bisa belanja-belanja atau apa gitu ya. Apalagi buat orang yang turun kapal, mungkin ada kebutuhan logistik bisa langsung belanja, nggak usah jauh-jauh lagi gitu. Ini kita kanan dulu. Nah, di bundaran ini ya. Wih, agak macet tapi di sini. Oh, kayaknya ada apa di kepolisian ini. Acara kali ya. Selamat jalan dari Kota Sampit. Wih, terima kasih Sampit untuk satu malamnya kita boleh beristirahat ya. Nyaman sekali di Kota Sampit teman-teman, apalagi kita dapat penginapannya di Mes Cinderella, murah, bersih ya kan, pelayanan cepat, datang kamar udah jadi, AC udah dingin. Wah, pokoknya recommended teman-teman di Mes Cinderella. Teman-teman datang dan langsung bisa hubungi Mas Saipul ya. Harganya itu 100.000 untuk kamar mandi luar ya, yang saya dapatkan kamar mandi luar. Terus yang 110.000 untuk kamar mandi dalam ya. Bebas saja teman-teman pilih mau yang mana, tergantung dari kebutuhan. Tapi kalau kata saya sih 100.000 udah cukup ya. Udah komplit sama air panas, jadi aduh nyaman sekali lah. Kita capek-capek ya kan, apalagi bapak-bapak sales-sales. Nah itu udah keliling-keliling kan, pegel seharian, pulang kena air panas. Aduh enak banget rasanya tuh. Terima kasih sekali lagi Kota Sampit ya. Lain waktu dan kesempatan kita akan kembali lagi dan explore. Mungkin lain kali balik bareng-bareng sama keluarga ya, seru. Kita bisa mungkin keliling, jajan-jajan ya kan. Sebenarnya tadi pagi saya tuh mau keluar sekalian mau coba lah sarapan pagi khas di Kota Sampit. Cuman karena ada sarapan ya kan, udah dibuatin sarapan kan gak enak banget ya, udah dimasakin. Iya. Bilang aja kalau pengen ya kan. Memang udah disiapin ya teman-teman, jadi udah langsung kita sikat aja. Apalagi nasinya bisa refill tuh pagi-pagi. Wih, cocok ya kan. Penginapannya rame loh teman-teman ya. Itu kayaknya tiap hari tuh ada aja isi. Dari Kota Sampit teman-teman kita langsung gas aja menuju ke IKN dengan tujuan kita untuk hari ini bermalam di Palangkaraya ya teman-teman. Dengan total jarak itu estimasi Google kurang lebih sekitar 220 atau 230 ya, kurang lebih mirip-mirip sama kayak hari kemarin pas kita dari Pangkalan Bun ke Sampit ya teman-teman. Dan untuk estimasi waktu tempuh itu kurang lebih estimasi Google ya sekitar 4 jam sampai 5 jam, tapi seperti biasa mungkin kita akan lebih lama ya. Nanti lihatlah. Menyesuaikan aja di jalan, kalau pengen santai ya santai, tapi kalau mau agak cepat ya udah kita gaskan aja bro ya kan. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk estimasinya. Dan untuk rute ya kita langsung gas melewati jalur lintas Kalimantan aja ya. Pokoknya ikut jalan ini aja terus yang nyambung, pokoknya dari Pangkalan Bun, Sampit, terus sampai Palangkaraya. Dan nanti kita untuk ke IKN baru nanti kita lihat lagi mau ke mana, lewat jalur mana ya, karena jalurnya banyak juga, ada beberapa pilihan gitu. Nanti baru kita lihat mana-mana yang asik lah, kita gas ke situ ya teman-teman. Hari kedua ya, bentar, hari pertama ya, hari kedua hari kedua riding di Kalimantan nih. Semangat banget ya, bener-bener seasik itu riding di sini. Sepi, jalannya bagus ya, ada di beberapa titik, tapi kalau dipresentasikan itu mungkin sekitar berapa ya, 10-15% aja yang nggak begitu bagus, sisanya sekitar 85. Mulusnya kira-kira segini ya teman-teman, kayak gini nih. Boleh saya bilang lumayan mulus teman-teman. Pokoknya kita gas itu nggak bergelombang, nggak lobang ya. Pokoknya nyaman lah kita di jalan. Makanya di sini untuk estimasinya itu pada cepet-cepet ya, karena mungkin orang di sini biasanya juga kenceng-kenceng gitu. Oke teman-teman, sama-sama aja join ya. Kita gas bareng-bareng untuk hari ini dari Kota Sampit menuju ke Kota Palangka ya, Palangkaraya. Let's go bro.
Lintas di Kalimantan ini teman-teman ya, di jalur lintas antar kotanya itu ada di beberapa titik itu kayaknya titik blind spot sinyal ya. Jadi kalau kita jalan itu seperti barusan ini ya, sebelum sampai di titik sekarang ini sinyalnya nggak ada. Jadi untuk mapsnya itu nggak jalan. Tapi kita nggak usah khawatir teman-teman, karena jalannya kan cuma satu aja ini. Jadi dan juga nggak begitu banyak cabangan. Jadi ya kita ikutin aja. Plus pelangnya tuh biasa jelas banget. Cabangannya tuh paling 2 gitu ya. Oh, kalau Palangka kiri, kanan mana gitu ya. Jadi kita tinggal ikutin aja tuh sebenarnya udah pasti nyampe di kota tujuan gitu. Kecuali ya memang kebutuhan lain ya, misalnya telepon atau WA atau misalnya kita perlu untuk mungkin mau cari penginapan ya kan, pesen. Nah, itu agak repotnya di situ. Tapi kalau cuman buat ikut map, kadang-kadang nggak ada sinyal, ya udah sih kita gas aja terus. Oke, posisi sekarang kita masuk di mana nih? Ini kayaknya di keramaian juga. Coba kita lihat baca pelang SD SMP Negeri 1 Cepangga. Cempaka ya. Nah, itu di masih Kalimantan Tengah juga ya. Jadi dari kemarin sampai hari ini kita masih ada di provinsi yang sama ya, belum berpindah. Wih, itu teman-teman bisa lihat ya, di sini Indomaretnya itu kalau bikin nggak tanggung-tanggung dia ya. Jadi langsung kontrak sampai belakang sana, panjang ya, karena memang lahan di Kalimantan ini besar-besar ya, lahannya besar-besar, dan mungkin harga kontraknya juga masih murah kan. Jadi nanggung banget ngontrak segini, langsung aja bablas sampai belakang. Makanya di sini rata-rata teman-teman kalau di jalan lintas itu dia punya Indomaret tuh jauh di belakang ya. Mungkin kalau meteran berapa ya, ada kali 50 meter di belakang baru ketemu pintu tokonya gitu, atau mungkin 40 meter ya. Selebihnya ya parkiran gitu ya. Untuk cuaca hari ini teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di depan ini ya, udah mulai agak mendung. Coba saya turunin kacamata dulu dikit ya, mulai agak mendung-mendung. Di atas kita sih masih bagus ya, masih biru ya. Semoga ini awan dia ketiup lah ya ke arah sana atau ke sini gitu, biar kita bisa tetap dapat cerah nih. Mengingat ini kita kan masih jauh banget nih. Ini kita baru cover mungkin baru sekitar 40 kilo ya, baru sekitar 40 kilo, berarti masih ada sekitar mungkin 180-an kilo lagi ke depan ini ya. Takutnya kan hujan ya, aduh kalau hujan kita repot banget ya, mesti pakai jas hujan, dan pokoknya apalagi yang paling repot tuh kalau hujan sebentar, hujan berhenti. Aduh, itu repot banget ya. Ya mudah-mudahan aman lah ini, biar kita bisa tetap gas terus dan dapat view pemandangan sepanjang jalan juga asik. Gimana teman-teman? Masih semangat dong? Ini kita baru hari kedua di Kalimantan ya. Tentunya saya semangat sekali ya, karena explore, jelajah lagi tempat-tempat lain yang belum pernah saya datangin sebelumnya teman-teman. Jadi semangat banget ya. Saya ajak teman-teman terus ya, kita explore sama-sama, menambah pengetahuan juga ya, mempelajari daerah-daerah yang ada di Indonesia ya. Sementara dari pengamatan hemat kita ya, 2 hari di Kalimantan ini untuk kondisi jalannya bagus ya, mulus dari Pangkalan Bun Sampit sampai ke sini ya. Mudah-mudahan terus sampai ke IKN juga sudah mulus, jadi mobilitas warga ya, lalu lalang logistik itu bisa lebih murah teman-teman. Kalau aksesnya lebih jelek malah harganya bisa melonjak gitu, karena kesusahan gitu ya, orang yang lewat juga mungkin nggak begitu banyak, jadinya harga jadi mahal gitu. Motor andalan kita satu ini si Bisri memang benar-benar bandel banget dah. Udah bandel ya teman-teman, tarikannya isi terus, irit banget pula. Ini dari kemarin ya, dari kemarin itu saya dari Pangkalan Bun ke Sampit ngisinya kan cuma 1 kali 35.000. Nah sampai di sini kan masih ada tuh kira-kira setengah lah. Nah dari setengah itu saya belum isi lagi nih teman-teman sampai sekarang ya. Sampai di sini mungkin nanti kita isi di depan bentar lagi. Sepertinya untuk hari ini juga bisa jadi ngisinya cuma 1 kali ya, 2 kali juga nggak apa-apa sih, biar penuhin lagi aja. Habis itu nanti baru biar siap gitu ya, lanjut jalan dari Palangkaraya. Ngomong-ngomong isi, udah ada
Siap. 35. Ya, sudah cukup lah. 33. Iya. Iya. Makasih. Oke. Kita maju-maju dulu sini. Minum-minum dulu. Habis itu baru kita lanjut lagi. Ups. Nah, di sini juga sinyalnya nih. Terkecilin ini dulu dikit. Nah, ini kita ada di daerah Jalan Cilikriwut, kilometer 40 ya teman-teman di sini. Untuk di sini teman-teman di Kalimantan Tengah ini 2 hari riding sampai sekarang ini saya belum lihat ada bis antar kota ya. Jadi dari Pangkalan Bun ke Sampit kemarin juga seharian nggak ada lihat bis. Terus ini sekarang jalan hampir-hampir mendekati mau ke setengah perjalanan juga belum ada lihat bis ya. Wah, selama jalan di lintas ini baru saya ketemu ada tanjakan ini di sini ya. Agak naik-naik bukit sedikit. Selebihnya datar ya, flatland. Sampai hari ini juga masih cenderung rata teman-teman. Makanya untuk perkebunan bagus banget sebenarnya di Kalimantan ini. Karena buka lahan terus nanam-nanamnya juga nggak repot kan. Kalau berundak-undak terus misalnya gunung itu kan sedikit lebih repot ya. Nah di sini, mobil-mobil kontainer udah mulai banyak nih dari Palangka ya. Menurut informasi kalau naik kapal ya, misalnya teman-teman dari Palangka mau ke Surabaya misalnya mau naik kapal gitu ya, lebih enak sebenarnya katanya dari Banjarmasin karena pelabuhannya itu langsung di Muara ya, masih di sungai juga tapi langsung di Muara, sama seperti di Kumai atau Pangkalan Bun juga. Nah kalau di Sampit teman-teman itu masuk sungainya tuh pelabuhannya nggak di Muara tapi agak masuk terus ngintarin sungai sampai ketemu kota Sampit. Untuk ngintarin sungai sendiri sampai keluar ke lautan lepas itu ya menuju ke Pulau Jawa itu di sungainya aja 5 jam sendiri teman-teman, tergantung dari pasang surut air laut. Jadi sebenarnya untuk pelayaran ke Surabaya dari Sampit itu lamanya tuh sebenarnya di dalam sungainya. Kalau udah di laut lepas, udah cepet langsung bisa gaspol. Tapi kalau masih di dalam ya kita kan mesti nyusurin sungai ya. Ya dia belok ke kiri gitu. Udah gitu juga ngikutin pasang surut air laut gitu. Jadi ada jam-jamannya gitu ya. Sampai di Cempaka ini teman-teman kurang lebih kita riding tuh udah sekitar mungkin 1,5 jam kayaknya ya, 1,5 jam dan kita udah cover tuh udah 60-an kilo ya. Ini kita kayaknya mau break dulu karena mentereng sekali hari ini. Gile. Pol sama kayak kemarin ya. Ini sekarang tuh 33 derajat teman-teman, tadi terpanas itu 37 ya. Wow. 37 bro. Hari ini gokil. Kayaknya sih ini turun karena kita jalan ya. Tadi sempat kan berhenti gitu. Kalau dia makin panas lagi. Kalau jalan nih kan ya ada kompensasi angin lah. Makanya ini jaket agak saya buka-buka juga nih biar adem gitu. Ngomong-ngomong, baju saya kayaknya udah mau habis nih. Aduh, mesti ngecek dulu. Ntar di mana ya, ngecek di Palangka inilah ya. Kita nyampe kalau bisa cepat ini biar kita ngecek. Besok mungkin kalau udah kering kita bisa lanjut gas lagi gitu ya. Teman-teman bisa lihat rumah-rumah di belakang ini, perumahan ini ada dibuatkan tingkat khusus buat wallet itu ya. Jadi rata-rata di sini orang tabungannya tabungan wallet. Tuh, rumah-rumah tingkatnya khusus ya, dibuatkan khusus. Wah, ini kita mau berhenti di mana nih? Sepanjang jalan belum ada warung atau bale gitu ya. Ada warung-warung makan ya, warung makan berat. Kita kan mau cari yang makan-makan ringan aja gitu. Nah, ini tutup nih toko Fauzi. Kalaupun ada, banyak yang tutup teman-teman. Di sini mungkin karena kalau apa ya, yang lintas lagi nggak banyak kali. Jadi udah tutup. Mana masih sawit-sawit semua lagi. Ini kiri-kiri di belakang-belakang ini nih sawit semua. Sini banyak lapo ya atau warung BPK. Nampaknya di sini banyak apa?
teman-teman dari Sumatera Utara juga nih, ya. Lapo siapa? Bapak Ginting, ya, Bapak Hombing, wih, banyak juga di sini. Di map juga tadi sempat saya lihat juga ada beberapa, jadi memang kayaknya sekitar sini banyak orang Batak ya. Masuk kita ke kanan. Hampir dulu di Indomaret ini. Wih, apaan tuh? Oke. Buku. Iya. Ada buku sama air yang dingin yang besar kan? Oh, nggak ada. Nah, di Kalimantan ini dia punya apa? Tutupnya nih yang tebel ya. Kalau di Sumatera yang tipis nih, tipis kayak gini nih. Nah, jadi setiap region beda. Ini sama kayak di Jawa, tebal juga. Ini sebenarnya di depan sini udah ada warung nih. Cuma kita aja lah kesana aja. Mau buka, sebenarnya panas sih teman-teman, cuma mau buka jaket malas juga ya. Tadi saya baru buka jaket, mau buka lagi nanti jadi lama di sini. Kita belum tutup. Dari sini minum aja bentar, terus langsung lanjut lagi. Ini di sini mobil-mobil pada ada yang KH teman-teman, ada yang juga yang plat DA. Saya nggak tahu itu mungkin DA apa ya, Banjarmasin mungkin ya. Coba nanti kita sambil ekspor, kita sambil lihat ya. Nah, inilah apa tempat rame-ramenya teman-teman ya. Ada Indomaret depan, Alfamart. Di sini malah banyak yang jualan nih. Ini depan kita ada bakso, depan situ juga ada. Di depan juga ada tuh molen nasi kuning, tapi kayaknya nasi kuning sarapan pagi. Itu sana ada bakso juga. Jadi area dekat-dekat Indomaret sama Alfamart ini memang apa ya, menarik itu attention atau keramaian gitu ya. Jadi kalau di mana ada yang buka Indomaret, nah sebenarnya bersyukur banget teman-teman, karena dekat-dekat sini, area sini harga tanahnya jadi naik karena kan ramai kan. Jadi secara nggak langsung mengangkat value daerah dekat situ gitu. Lumayan warga sini kecipratan untuk apa, dia punya nilai tanah jadi naik gitu. Apalagi kalau ditambah misalnya bangun hotel ya, terus misalnya bangun ya pokoknya area-area pusat keramaian, wah ini harga-harga tanah jadi naik lagi karena ya lokasi dan lokasi. Sementara untuk Bisri masih penuh teman-teman, bagus. Cuman untuk saya sendiri nih, aduh udah mulai lapar. Jadi kita fokus dulu teman-teman, kita gas cepat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau udah dekat-dekat di tempat makan. Dari sini 44 kilo lagi ya, atau sekitar 53 menit. Nanti kita update lagi pas ada apa di depan ya. Gas. Asli tiba-tiba ngantuk banget, terus belum makan ya. Mata udah kayak masuk tuh. Coba ring dulu deh bentar teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, asli kacau banget tadi pas nyampe di Bale itu kan, nyender, buset ketiduran, bablas lagi. Aduh, bablasnya biasanya kan saya paling tidur 10-15 menit gitu ya, atau paling lama 20. Tadi hampir 45 menit. Waduh, bentar lagi udah mau sejam tuh. Ya udah, pas bangun langsung kita gaspol aja ya. Ini biar makan siang, habis makan siang langsung gaspol lagi. Karena tadi udah bablas, tidurnya udah lama juga, ya udah berarti nanti lepas dari habis makan siang ini, nah langsung kita gaspol, mungkin istirahat sebentar aja ya, terus langsung masuk ke kota Palangkaraya ya. Tapi
emang enak sih. Aduh, tadi di situ mana sejuk banget ya kan, terus suara-suara lalu mobil nggak gitu rame juga, jadi apa ya, bikin nyaman aja gitu. Terus nggak ada nyamuk, nggak ada apa. Itu dia yang bikin kita jadi makin nyenyak ya. Tapi untungnya pas kebablasan gitu barang-barang aman ya, soalnya saya baru sadar pas mau jalan, waduh kunci motor masih di sini ya kan, terus ini masih di sini, HP, waduh. Tapi ya namanya tengah hutan ya aman-aman aja sih, nggak ada juga yang lewat atau mampir tadi di sekitaran situ ya, yang warung tutup itu. Oke, dari sini kita ke tempat makan 2 kilo lagi, terus sekitar 4 menit. Kita lanjut pas di sana aja teman-teman. Menu andalan kita nasi sama dada. Kali ini beda ya, kemarin itu kan rocket chicken, kali ini kita di sonic chicken ya. Nah ini paket yang super sonic atau apalah pokoknya. Apa, nasi sama dada. Oke, kita makan. Selamat makan teman-teman. Mantap. Sonic chickennya enak juga teman-teman. Kayaknya di Jawa nggak ada ya? Apa sayanya yang nggak pernah merhatiin? Yang banyak tuh di sana gitu ya. Sato. Oke, saya makan dulu teman-teman. Ntar kita lanjut lagi. Ini lagi apa? Panasnya di luar lagi mentereng banget ya. Tuh bisa lihat dari sini kayak silo banget kan. Di Jawa lagi hujan, tapi di Kalimantan nih lagi panas pol. Tadi kita makan di Sonic Chicken itu nasi 1, terus dada 1 19 pertama, habis itu saya nambah lagi sayap teman-teman ya. Sayap tuh 11.000. Jadi total berapa? 19 tambah 11 30 ya, aku jadi 36 sih. 30.000 untuk makan siang kali ini. Untuk di Kalimantan teman-teman, biaya makan ya, terus ya, biaya kita nginep itu sebenarnya nggak mahal-mahal banget teman-teman. Mirip-mirip aja sama seperti kayak di Sumatera ya. Apalagi kalau misalnya tempat tinggalnya kita cari itu yang tempat tinggal untuk sales luar pulau ya, biasanya dari Jawa. Nah, biasa kan pada jualan di sini nih, ke kanan Tumbang Linting, kiri Palangkaraya. Oke. Kita ambil kiri teman-teman, Palangka. Kirinya sini bukan? Benar-benar. Jangan sampai salah. Sebab kalau salah arahnya beda jauh tuh. Terus kita udah keasikan lagi, wah repot ya. Sampai hari ini teman-teman kita kurang lebih cover itu udah sekitar sebentar. Jakarta Semarang itu kan 480 ya, 500 lah ya, 500. Terus habis itu kita nyebrang. Nah, dari Pangkalan Bun ke Sampit 200, Sampit ke 250 lah ya, 250. Terus dari Sampit ke Palangkaraya juga kurang lebih 230 250 lah ngepasin. Ya jadi 500. Wah, udah hari ini berarti udah 1000 ya. Sampai ini nanti ini lurus kayaknya bisa ya. Sampai tiba di Palangkaraya berarti nanti udah 1000 ya, dan kemungkinan sampai finish di IKN itu mungkin mau 2.500 atau 3.000 ya teman-teman, karena kita dari sini ini masih jauh dan masih beberapa hari lagi ya. Jadi masih terus gaspol terus ya, harus jaga kondisi biar tetap stabil di perjalanan, baik saya maupun juga Bisri. Gimana teman-teman? Masih semangat dong? Ini saya nggak tahu bisa dibilang udah setengah atau belum, sebab kayaknya sih memang masih jauh ya. Mungkin baru-baru mau setengah perjalanan ini. Nanti kita sampai di penginapan baru kita cek dan recheck lagi untuk kita punya rute ya, atau jarak perjalanan udah selesai berapa banyak gitu ya. Lewat tadi di jembatan Katingan, kayaknya nama sungainya juga Sungai Katingan ya teman-teman. Di Kalimantan ini sungainya banyak sekali ya, banyak dan besar-besar ya, makanya untuk transportasi
di sini warga Kalimantan tuh masih banyak menggunakan perahu yang di sungai itu ya. Kapasitasnya lumayan besar juga teman-teman, bisa dibilang masih primadona lah ya. Masih banyak sekali yang menggunakan transportasi perahu itu, baik di Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Barat, Kalimantan Utara ya. Tuh masih banyak sekali yang pakai gitu. Mungkin karena akses jalan juga belum terlalu bagus kan, jalan artian perjalanan darat gitu. Jadi yang paling gampang bisa dilalui ya sungai gitu ya. Oh iya benar, lurus. Mending kita pastiin lagi sebelum salah arah ya. Ini nanti kita akan lewat di ada jalan nih yang paling lurus ya. Mungkin lurusnya itu sekitar 30-an kilo kali, 30 apa 40 kilo, luar biasa nih. Jadi harus siap-siap mental untuk melewati jalan yang selurus itu dan sejauh itu. Ini kalau kita lintas di jalan besar begini, biasanya itu dekat-dekat sama komplek pemerintahan nih. Nanti coba kita lihat ya, benar apa enggak. Nah ini sebelah kiri, The Green Kasongan ya. Ini jalan utama kan, bisa lihat ada pembatasnya di tengah. Nah ini sebelah kiri apa nih? Kabupaten Katingan. Nah ini benar kan, pemerintah kabupaten nih teman-teman sebelah kiri. Jadi ini jalan protokol untuk masuk ke pemerintah kabupaten ya, Kabupaten Katingan tadi ya, atau Kasongan. Tuh ya kan, jalannya rapi, besar. Cuman ini tamannya nggak di ini rumput ilalang tinggi-tinggi loh di sini. Sayang sekali ya teman-teman kalau ini ditanamin apa gitu ya, bunga-bunga atau daun-daun yang bagus, itu jadi seger gitu lihatnya. Coba kalau bisa sebesar itu terus ya, wih, luar biasa bro. Untuk sungai di sini teman-teman, ada beberapa sungai itu, bukan beberapa lagi ya, kebanyakan saya lihat sungainya tuh lebih hitam gitu ya dari biasanya teman-teman. Katanya sih karena di sini lahannya kan lahan gambut, jadi memang tanahnya tuh cenderung lebih hitam warnanya ya, yang bikin untuk warna sungainya juga ikut jadi hitam gitu. Kalau coklat sih ya di tempat lain juga coklat ya, tapi ada beberapa sungai yang memang dia itu lebih hitam gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya sepanjang perjalanan kita mulai dari start tadi sampai sekarang, pokoknya sejauh mata memandang kiri kanan ya kita view-nya tuh ya hutan saja ya, hutan. Terus nanti di beberapa titik ada keramaian sedikit, nanti habis itu ya hutan lagi gitu. Kalau di Sumatera itu apa ya, bisa dibilang vibes-nya mirip-mirip sama seperti di Sumatera ya, cuman ya itu dia, sini versi sedikit lebih sepinya gitu. Makanya teman-teman bisa lihat ini mobil-mobil pribadi aja paling 1-2, yang paling banyak ya mobil-mobil angkut sawit itu. Motor apalagi ya bisa dihitung pakai jari. Dikit lah, jarang-jarang gitu. Oh ini sebelah kanan ada apa nih? Oh kantor pajak. Oh lapas. Oh jadi kantor pajak. Nah ini sebelah kanan Unda University ya, saya nggak tahu kampus apa teman-teman, namanya Unda ya. Lalu bangunannya besar ya, toko sembakonya. Di sini orang kalau punya lahan teman-teman, toko atau apa ya, nggak ada yang kecil, semuanya besar-besar di sini di Kalimantan nih. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang pengen punya lahan besar gitu ya, mungkin buat tinggal juga, usaha. Nah Kalimantan ini salah satu tempat yang pas buat investasi karena tuh lahannya masih besar-besar kan, mungkin harganya juga belum semahal di tempat lain gitu. Ini di sebelah kiri teman-teman ada objek wisata Bukit Batu di Katingan ini ya. Ini mungkin objek wisatanya itu banyak pendopo-pendopo. Mungkin untuk apa? Camping ground mungkin atau apa? Alam-alam lah pokoknya ya. Soalnya alamnya bagus sekali, rapi. Nih di sini nih Bukit Batu ya. Kebun Raya Katingan. Oke. Di sini ada kebun raya juga ya.
Nah, travel yang saya bilang itu teman-teman seperti di depan ini ya, dia pakai Xenia, terus barang-barang penumpangnya diangkut ke atas, kurang lebih seperti itulah travel di sini. Bahkan ada beberapa juga yang muat kulkas, muat apa di atas mobil ya, langsung dibawa jalan. Belum penumpang, maksudnya isi penumpang ya, isi penumpang juga penuh. Jadi benar-benar padat lah. Ini posisi sekarang kita udah masuk di jalan lurus yang sebelumnya sudah saya mention ke teman-teman ya. Jadi memang selurus itu nih Ciliriwut ya. Ini nama jalannya Ciliriwut. Jadi sepanjang dari Sampit sampai di Palangkaraya itu 200 kilo, nama jalannya Ciliriwut. Kalau kemarin nama jalannya itu Ahmad Yani ya teman-teman. Hari ini Ciliriwut. Mantapnya jalan di Kalimantan itu seperti ini nih teman-teman, bisa dilihat di kiri ya. Jadi pada saat bangun jalan, kiri ini sudah dipersiapkan untuk nanti mungkin pelebaran atau mungkin dibangunkan sesuatu ya yang bisa menunjang infrastruktur jalan gitu. Ini bisa dilihat dia simetris bagus, terus ngikutin jalan sampai ke depan sana ya. Ini kalau sebelah kiri ini mungkin ini dalam bayangan saya aja ya teman-teman, mungkin apa jadi rel kereta atau apa ya. Jadi berdampingan gitu sama jalan sekalian. Pada saat pembukaan lahan tuh bagus banget ya. Ini saking lurus dan kosongnya teman-teman, depan nggak ada, belakang juga nggak ada. Woi, masih 48 kilo lagi. Saya panjang kayak gini masih mungkin 20-30 kilo lagi kayaknya. Dari tadi saya bisa stabil di 80 terus. Tapi memang ya teman-teman di Kalimantan ini yang saya rasain, BBM Bisri lebih irit. Ya saya nggak tahu apa karena saya baru habis servis atau karena pengaruh jalan juga. Jalan kan soalnya lurus terus, datar ya. Terus kosong, sepi, jadi kalau kecepatan kita konstan kan bisa untuk mesin kan bisa lebih efisien gitu. Makanya yang saya rasain kok irit banget, ngisi dikit aja jalannya udah jauh. Ya teman-teman, kita break dulu ya sebentar di jalan yang lurus ini. Teman-teman bisa lihat ini ke sana lurus. Ya kan? Orang larinya di sini pada kencang-kencang semua. Saya sama Bisri break dulu sebentar, dinginin mesin, ban ya, biar kita relax juga. Dari sini posisi kurang lebih 46 kilo lagi masuk ke kota Palangka, jadi udah dekat. Kita santai dulu lah sebentar. Ini yang tadi saya bilang ke teman-teman ya, untuk air di sini kalau di parit atau apa gitu ya, dia cenderung hitam begini teman-teman. Ya biasanya kan kalau di beberapa daerah tuh coklat gitu ya. Nah, tapi kalau di sini tuh cenderung hitam gitu, dan belakang sini udah langsung hutan ini ya. Ini parit lumayan panjang juga. Kita minum-minum dulu. Habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Ini hidung saya bengkak nggak ya? Tadi sempat ketabrak kayak niri atau lebah gitu ya, yang besarnya nggak kalau seibu jari, kebesaran segini loh. Nah, wah, sakit banget tadi. Pas saya lagi nggak pakai kacamata, lagi buka ini lagi, visor lagi saya buka kan. Benar-benar ini kena di sini. Nggak, tapi kayaknya aman ya, nggak bengkak. Nggak, aman. Oke, kita lanjut. Sekarang ini jam 2.58 teman-teman. Ini sekarang kita udah masuk di daerah Tangling ya. Kurang lebih dari sini sekitar 37 kilo lagi masuk kota Palangka. Ya. Udah lumayan rame juga di Tangkiling ya, Tangkling atau Tangkiling gitu ya teman-teman. Rame di sini yang jualan makanan, terus bengkel-bengkel udah banyak di sini. Nah, ini ada unit BRI lagi nih sebelah kanan, Tangkiling ya. Salah baca saya teman-teman. Masih jalannya jalan Cilikir. Rocket Chicken lagi. Banyak banget ya. Di Kalimantan ini
populasi rocket chicken lebih banyak teman-teman daripada di Sumatera ya. Lebih sering kelihatan, bisa dibilang sama kayak di Jawa lah ya. Jalan dikit ada gitu. Apalagi kalau nggak dicari makin muncul ya. Kalau dicari menghilang kayak kemarin ya kan. Nyari mana nih, udah lapar, waduh nggak muncul. Sekarang lagi jalan tahu-tahu ada. Ini sekarang kita udah masuk di Bukit Batu. Oh iya, Kecamatan Bukit Batu ya teman-teman. Ini polseknya nih, sebelah kiri. Ya, akhirnya teman-teman kita touchdown juga di tengah-tengah kota Palangkaraya ini ya. Sekarang ini udah jam 3.42. Kurang lebih kita riding dari Sampit tadi start sekitar jam 9-an ya. 9 kita sampai jam 4, berarti sekitar 6-7 jam ya. 6-7 jam kita udah sampai di sini, jalan santai aja. Ya, menyenangkan sekali teman-teman. Sepanjang perjalanan cuaca juga bagus, mendukung, nggak terlalu panas, nggak hujan juga. Aduh, pokoknya mantap sekali lah buat perjalanan kita hari ini ya teman-teman. Nah, pas banget ini di depan kita ada monumen atau tugu ini ya, ada bundaran besar ini tengah-tengahnya. Oke, kita langsung lintas saja teman-teman, dan dari posisi kita langsung saya menuju ke penginapan aja. Untuk video kali ini paling sampai sini aja dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oke, kita belok kiri dulu. Palangkaraya, kota cantik. Oke, foto dulu deh. Dari sini. Oke, lanjut lagi teman-teman.